Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri 01 Bantar Kolang, Bapak Kisnadi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Purwanto SPD. Yang saya hormati Ibu Anissa Ulhimah SPD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Bantar Kolang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan pada pagi hari ini, Rabu 5 Juni 2024. Dalam acara diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 01 Bantar Kolang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, penyampaian materi oleh CGP Angkatan 10 yaitu Bapak Purwanto SPD dan Ibu Anissa Ulhimah SPD. Acara yang keempat, umpan balik dari peserta. Acara yang terakhir, penutup dan sesi foto bersama. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 01 Bantar Kolang kepada Bapak Kisnadi SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bantar Kolang, yang saya banggakan kedua calon guru penggerak dari saya. Yang pertama yaitu Pak Purwanto SPD dan kedua adalah Bu Anissa Ulhimah SPD yang kali ini akan berbagi praktek baik. Mereka berdua akan melakukan diseminasi karena menjadi tugas aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Keduanya sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Masih semangat nih Bapak Ibu? Semangat ya di jam-jam ini ya, jam siang ini tetap semangat dalam rangka untuk mencari ilmu ya, mencari ilmu, mendengarkan bersama. Nanti Bapak Ibu akan memperoleh ya bagaimana tentang budaya positif di sekolah yang nanti sudah disiapkan oleh dua calon guru penggerak angkatan ke-10 ini ya. Nanti bergantian mereka berdua akan berbagi praktek baik tadi, berbagi praktek baik. Karena salah satu peran ya, guru penggerak adalah menggerakkan komunitas ini.
menggerakkan komunitas. Nah, kali ini dalam menggerakkan ini Pak Purwanto dan Bu Anissa nanti akan berbagi tentang praktek baik. Untuk itu nanti mohon untuk diperhatikan ya dengan sungguh-sungguh, bila perlu dicatat ya, dan yang terpenting nanti diimplementasikan ya, agar bisa mempraktekkan di kelas masing-masing dan juga pada umumnya skopnya kelas yaitu di SD atau sekolahan SD Negeri 1 Bangkar Bolang ya. Karena kita sedikit demi sedikit harus mulai melakukan perubahan. Halo. Hai. Hai. Halo. Iya, masih semangat ya? Daripada yang statis ya. Sekarang Bapak Ibu harus mulai dari diri. Paling tidak yang dari kelas Bapak Ibu ya, di kelas masing-masing lakukan perubahan walaupun sedikit ya. Nah, Bapak Ibu sebagai gambaran ya, bahwa di SD Negeri 1 Bangkar Bolang ini sudah melaksanakan budaya positif seperti yaitu adanya pembacaan Asmaul Husna ya. Ini sudah dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, kemudian upacara bendera ya, itu dalam rangka untuk karakter jiwa nasionalisme, cinta tanah air. Kemudian juga dalam rangka untuk menguri-uri budaya ya, menguri-uri budaya kearifan lokal, yaitu latihan karawitan yang tadi sudah dilaksanakan ya Pak Ibu ya, jam 9 tadi ya. Karawitan itu sudah merupakan budaya positif karena tujuan pendidikan diantaranya adalah untuk ini mengembangkan budaya-budaya kearifan lokal. Ini yang ada di Jawa Barat ini gamelan ya, gamelan. Kemudian juga budaya-budaya positif yang lain juga sudah saya lihat di kelas sudah ya, masuk baris itu ya, berbaris ketika masuk kelas itu kan ya, ditingkatkan karena kita atau hasil daripada pendidikan kita itu tidak bisa dilihat dari sekarang. Nanti hasilnya ya mungkin 10 tahun yang akan datang ya, tidak bisa. Nah, sementara itu langsung instan diperoleh dari ini tidak bisa. Itu kalau dokter itu nggak bisa ya, ketika Pak Mudogo berobat ya, dikasih resep langsung tokser ya, iya sembuh. Nah, kalau pendidikan ini butuh waktu karena menanamkan karakter ini membutuhkan waktu ya, karakter ya, membentuk budaya butuh waktu. Dari yang tadinya dipaksakan ya, tadinya dipaksakan dulu, saya paksakan begini ya, kemudian menjadi terbiasa ya, masyarakat ini terbiasa untuk ini ya. Setelah terbiasa nanti menjadi karakter atau budaya. Nah, harapan kami ya, anak-anak memiliki karakter yang luhur ya, memiliki budaya yang luhur ya, untuk tujuan pendidikan yang akan datang, ke masa yang akan datang. Kita akan memetik hasilnya ya. Jangan dikira Bapak Ibu anak-anak, Bapak Ibu yang di kelas itu ya nanti akan menjadi pemimpin masa yang akan datang ya, akan menjadi tokoh masyarakat di masa yang akan datang. Kita cetak mereka menjadi generasi yang religius ya, generasi yang cerdas, berbudi luhur itu. Nah, untuk itu nanti akan dikupas lebih tuntas oleh mereka berdua ya, berkaitan dengan ada motivasi, ada disiplin ya. Kita tingkatkan disiplin anak-anak kita, juga disiplin bapak ibu guru kita
kita mulai dari diri sendiri, mendisiplinkan diri, ya. Bukan karena apa namanya ya? Disiplin itu sebenarnya kontrol, ya. Kontrol kita tentang tindakan kita. Kita mengontrol diri sendiri. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya mengontrol diri saya, datangnya apakah sudah tepat atau belum? Ya. Saya datang jam 6:30. Alhamdulillah, ya. Kontrol. Saya datang jam 7 kurang 2 menit. Kontrol. Oh iya ya. Kalau kurang 2 menit kayaknya pusat-pusat ya, Bu Iis ya, belum menyiapkan RTP-nya mana, daftar nilainya, absennya, ya kan? Agak busa-busu. Tapi kalau Bapak Ibu datangnya lebih awal, ada perasaan nyaman. Saya nyaman kalau datang lebih awal. Bisa menyiapkan ini, bisa menyiapkan itu, menyiapkan semua perangkat pelajaran, menyiapkan ya alat peraga dan lain sebagainya. Ini terasa lebih nyaman dibanding dengan Bapak Ibu datang ke tempatku karena ingin menghindari biar absennya tidak seperti yang terlambat ini. Ya, itu berarti ini semacam ada ya, yang membuat tidak nyaman. Ya, aku sudah datangnya pagi biar pakai senang. Kepala saya memuji. Nah, itu namanya belum bisa merasakan disiplin positif. Nah, ini ya, disiplin positif. Nah, bagaimana yang baik? Yaitu Bapak Ibu merasakan disiplin dari dalam dirinya sendiri, atau yang namanya motivasi internal atau motivasi intrinsik itu. Iya. Sehingga monggo ya, dengan mulai merubah, merenung apakah saya sudah merasakan disiplin positif atau belum, ya. Yaitu kita mengontrol diri, sebenarnya disiplin bukan pada peraturan ini, bukan, kontrol diri, ya, tindakan kita terhadap tindakan-tindakan yang baik atau benar, ya. Itu pada guru, pada murid, Bapak Ibu. Nah, ciptakan murid biar memiliki motivasi yang intrinsik, ya. Belajar bukan karena perintah guru, ya. Belajar bukan karena diperintah oleh orang tua, ya. Tapi karena ingin menjadi diri sendiri, ada nilai-nilai, ya. Ada nilai kebajikan universal, akan dijelaskan ya Pak Bode. Nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan yang mereka capai. Jadi harapannya ya, itu tentang motivasi, kemudian motivasi intrinsik, disiplin positif, ya. Nanti juga Bapak Ibu menciptakan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini juga dalam rangka untuk meningkatkan disiplin positif. Adanya keyakinan kelas, kesepakatan yang diyakini bersama di kelas. Berapa itu dibuat bersama, ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan melaksanakan segitiga restitusi. Kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas, itu melakukan dengan segitiga restitusi, yaitu merupakan langkah atau cara kolaboratif, ya, di mana siswa mencari solusi sendiri atas permasalahannya, ya. Siswa mengakui, oh iya Bu, saya salah, tapi saya mencuri, ya. Mencuri karena Bapak Ibu tidak pernah memberikan uang saku, ya. Oh, sebetulnya ada tujuannya, iya, ada motivasi untuk makan, lapar sih ya. Berarti kan ada motivasi hidup yang belum terpenuhi, akhirnya dia mencuri. Nah, itu guru caranya jangan langsung dimarahi.
ngobrol, ya. Besok mana? Begini senangnya. Oh, di warung kampus nanya di perpustakaan, ya sama Bu Anies biasanya juga di perpustakaan. Diajak ngobrol, ya. Diajak ngobrol bareng-bareng, gimana Pak Pur, apa kabar, ya. Misalkan, baik Pak, ada apa Pak, saya dibantu sini, ya. Ini ngobrol-ngobrol, Pak, ya. Mas Pur, ya, ngobrol, ya. Saya dengar kamu mencuri. Iya. Kamu mencuri karena apa? Ya. Dijelaskan, mau ada tujuan. Nah, berarti kalau kamu mencuri berarti ada apa yang dilanggar. Nah, hak orang lain. Ada nilai-nilai keagamaan juga. Karena mencuri adalah dilarang, ya, oleh agama. Ini sampai anak nanti menemukan, ya, menyimpulkan cara sendiri. Oh iya ya, kayaknya saya tidak akan mencuri, ya. Itu. Jadi sekarang Bapak Ibu guru jangan berikan hukuman, ya, hukuman atau apa, ya, karena itu sifatnya bisa apa namanya, ya, membentuk anak akan terlihat terus, ya, juga tidak baik, ya. Gunakan cara tadi segitiga restitusi tadi, mengajak anak untuk coaching, kolaborasi dengan anak, ya. Anak menemukan sendiri solusi permasalahannya atas masalah si anak itu, ya. Saya rasa cukup sekian, ya. Sudah berapa menit ini? Cukup. Nanti itu saya hanya mengupas itu. Harapan saya budaya-budaya yang sudah baik di SD 1 Kota Bulan untuk ditingkatkan, ya. Baik, oke, ditingkatkan. Yang belum ada mari kita gali, ya. Harus bisa melihat contoh-contoh yang ada di internet, banyak itu, ya. Budaya apa, program sekolah apa, nanti kita laksanakan. Demikian sambutan saya. Semoga nanti kegiatan bisa berjalan dengan lancar, ya, tidak ada hambatan, menghasilkan untuk kegiatan peningkatan budaya positif di SD 1 Bantar Ulang yang akan berdampak pada murid ini, berdampak pada siswa ini, yang merupakan nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berdampak pada siswa. Itu ini yang utama saya. Kalau saya disuruh memilih sebagai guru penggerak, saya lebih tepat memilih pada berdampak pada siswa. Setelah itu mandiri, ya kan, nilai mandiri, nilai kolaboratif, kemudian nilai reflektif atau sering merenung, merefleksi diri tentang apa yang telah saya lakukan, apakah sudah benar, apakah masuk perbaikan dan sebagainya. Ini, ya, sehingga nanti anak-anak kita akan berdampak, ya. Makanya saya sering mengatakan itu, ya, apa itu belajar, berkarya, berdampak. Yes, iya. Ini. Coba sebagai akhir kita apa namanya, latihan tepuk, ya. Tepuk 1 sampai 5. Oh itu, ya. Untuk semangat, ya, ya. Tepuk, ya. Coba. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Sudah merupakan budaya, ya, karena anak akan senang memiliki budaya belajar yang baik, anak akan timbul kreativitasnya, ya, karena anak yang pendiam bisa senang karena ngomong sih, ya, ngomong, iya sih, ya. Secara tidak langsung anak yang pendiam, anak yang introvert ini dia bisa ngomong terus, diingatkan terus. Karena kita berikan dalam proses yang panjang, ya, tadi hasilnya bisa dinikmati, dilihat pada masa yang akan datang. Perlu adanya pembentukan karakter yang terus-menerus berkesinambungan tadi, ya. Itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif SD Negeri 1 Bakaran Bolang CGD Angkatan 10 Kabupaten Malang oleh Pak Purwanto SPD dan Bu Anissa Hikmah SPD dibuka. Tepuk tangan. Demikian untuk sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isnadi SPD EPD yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi penerapan dan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Purwanto SPD dan Ibu Anissa Hikmah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Ibu Anissa Hikmah akan mempresentasikan tentang penerapan dan pemahaman budaya positif di SD Negeri 01 Bantar Bolang. Ya, ini selanjutnya kami ucapkan selamat datang para guru hebat. Ya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Selanjutnya, tujuan dari diseminasi yang pertama, guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 01 Bantar Bolang diharapkan dapat memahami konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, lingkungan SD Negeri 01 Bantar Bolang dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Selanjutnya memberikan pemahaman teori segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian tujuan pendidikan menurut KHD dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak bagaikan biji jagung yang disemai atau ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari serta pengairan yang baik, maka biji jagung dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Meskipun biji jagung tersebut adalah benih yang kurang berkualitas, sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Untuk selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Nah, ini untuk menentukan budaya positif
Berarti kita harus ada kerjasama antar warga sekolah, saling mendukung, saling belajar dan juga saling bekerja sama. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, panjenengan setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Ya, terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, kita selanjutnya di sini topik dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Nah ini ada pembiasaan yang sudah SD kita laksanakan, yaitu budaya positif, yaitu karawitan yang sudah dilaksanakan di SD kita. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di kesempatan pada siang hari ini, saya akan membacakan materi tentang perubahan paradigma disiplin positif, kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara juga untuk meminta Anda memberikan benda tersebut
tersebut. D. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, kemudian menyuap atau dengan apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang akan terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan menjadikan mereka menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu seperti menghukum atau membuat paksaan. Hubungan permusuhan kemudian yang terjadi adalah kebencian. Perubahan paradigma teori kontrol atau miskonsepsi tentang makna kontrol. Sebenarnya siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol atau pilihan kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Untuk stimulus dan respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, stimulus dan respon. Kemudian untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus dan respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Jadi pada tadi yang siswa dengan yang satunya yang A dan B itu yang memberikan kontrol dirinya itu adalah diri sendiri, bukan dari pihak luar atau eksternal. Kalau misalnya memang dirinya ingin memegang kertas tersebut dengan sekuat tenaga, maka meskipun dengan bujukan atau dengan paksaan, mereka tidak akan membuka genggaman tangan tersebut. Tetapi kalau mereka ingin membuka, maka memang dari diri mereka sendiri, bukan dari eksternalnya. Teori paradigma yang selanjutnya adalah apakah makna disiplin? Apakah sebenarnya makna disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dari mana sih asal kata disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Makna kata disiplin, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan
berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya, kita mampu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya sendiri, tanpa pengaruh atau iming-iming atau motivasi dari luar berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, dan berlaku bagi semua orang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian untuk materi selanjutnya kepada Pak Purwanto. Ya, saya mau melanjutkan penjelasan dari Ibu Anissa, yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Kemudian ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga masuk ke dalam motivasi eksternal. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini masuk ke dalam motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Nah, untuk selanjutnya kita simak video bersama-sama. Oh ya, kita lanjutkan dulu yang ini. Konsep penghargaan dalam penerapan disiplin di sekolah. Yang pertama, hadiah tidak harus berupa benda, bisa berupa pujian, stiker bintang, janji menjadi ketua kelas dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hadiah tidak menciptakan ketaatan jangka panjang, ya. Kemudian yang ketiga, anak akan terbiasa untuk diberi hadiah jika melakukan tugasnya. Dan yang keempat, perilaku didasarkan pada motivasi eksternal. Nah, ini konsep hukuman dalam penerapan disiplin di sekolah. Hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, hukuman bersifat satu arah. Murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah. 3. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau bisa juga dengan kata-kata. Selanjutnya, tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya, hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin sama seperti hadiah. Keduanya hanya memberi ketaatan pada jangka pendek saja. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfikon 1993, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada murid kita, itu sebenarnya sama juga dengan memberikan hukuman kepada seseorang. Kemudian yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif untuk jangka pendek, namun
Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika murid mengharapkan penghargaan kemudian tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali ia tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Kemudian yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ini ada video. Dari pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Ya, ini tadi video di sini. Sembarangan di tembok. Sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Ini Hasga, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Nah ini contoh salah satu konsep konsekuensi dalam penerapan disiplin di sekolah. Ini dulu pada saat masih corona ya. Nah ini ada salah satu siswa yang tidak mengenakan masker. Konsekuensinya jika dia tidak mengenakan masker, nanti dia disuruh belajar sendiri di perpustakaan. Ya ini masuk penerapan disiplin positif di sekolah. Ya, ini selanjutnya konsep konsekuensi dalam penerapan disiplin di sekolah. Yang pertama, konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan diterima dari suatu perbuatan. Yang kedua, murid berkontribusi membuat kesepakatan bersama dengan guru. Yang ketiga, memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman karena mereka ikut menyepakati peraturannya. Yang keempat, tidak ada ajaran untuk memperbaiki kesalahannya. Sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Ya, ini contoh video konsep restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah. Nah, konsep restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah yang pertama, restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan. Tadi pada restitusi ini memberikan solusi atau pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindak
hanya sehingga ia bisa memikirkan langkah untuk memecahkan masalahnya. Tadi anak yang sudah melakukan kesalahan, dia memikirkan sendiri bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, menjadikan murid merasa berharga dan lebih percaya diri karena dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Sama yang tadi dijelaskan oleh kepala sekolah di depan ya. Tadi juga seperti ini. Tadi murid itu dilibatkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, ini untuk selanjutnya hukuman atau konsekuensi yang akan diteruskan oleh Ibu Anissa. Hukuman atau konsekuensi, baik Bapak Ibu guru, di sini ada beberapa pertanyaan dan kita akan menjawab apakah itu hukuman atau apakah itu konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apa Ibu? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi. Oke, ada 2, kita simak dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo pakai PJOK. Hukuman. Oke. Kita lihat jawabannya. Untuk yang mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan, ya betul, hukuman. Murid diminta push up, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi, ya betul. Membersihkan tumpahan air di meja, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu adalah hukuman. Betul, Maria. Kemudian lari mengelilingi lapangan, itu ternyata konsekuensi Pak, karena sudah ada aturannya dari awal. Karena itu kan di pelajaran olahraga. Tapi harus syaratnya adalah itu memang sudah disepakati dari awal, ya. Tapi kalau tidak disepakati dari awal, itu ya ikutnya hukuman karena anak-anak mendapatkan hukuman itu mendadak tanpa diberitahu dari awal. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Contoh kasus, Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu muridnya. Sebut saja namanya Agus. Beberapa anak datang ke Bu Ani dan mengeluhkan sikap Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dalam konteks disiplin positif, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Agus melakukan hal tersebut? Coba Bapak Ibu, apa sih yang melatar belakangi Agus itu suka meminta bekal makanan temannya? Bapak, sebenarnya apa? Kira-kira? Ya mungkin tidak selesai. Kurang aja sayang ya. Mungkin kurang diperhatikan. Betul Bu. Jawaban dari kasusnya adalah dalam konteks disiplin positif, melihat hal demikian, yang kita lakukan bukanlah dengan menghukumnya, melainkan mencari penyebab. Apa sih yang mendorong Agus melakukan hal tersebut? Apabila jawaban Agus karena lapar dan
apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut kemudian menuruti kemauannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan dan pengakuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus karena sekedar iseng saja dengan temannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi sebenarnya masing-masing manusia itu memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri, berbeda-beda, walaupun universal kebutuhan manusia itu ada 5 posisi kontrol yang akan dibawakan oleh Pak Purwanto. Ya, saya akan lanjutkan tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol menurut Johnson 1998. Yang pertama, ya di sini ada posisi sebagai penghukum, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi teman. Keempat, posisi pemantau. Kemudian yang kelima yaitu di sini sebagai posisi manajer. Itu 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru dan juga orang tua ataupun atasan. Nah, 5 posisi kontrol tersebut di sini ya ada motivasi, kemudian identitas gagal yaitu kontrol dari luar, kemudian ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Ya, di sini yang pertama guru berbuat menghardik, ini ya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini maksudnya menghukum. Ya, ini membuat rasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya ya seterusnya. Ibu kecewa dengan pekerjaan atau tugasmu hari ini seperti itu ya. Kemudian ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini mengancam ya. Ini di sini membuat rasa bersalahnya. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, ini contohnya. Kemudian hasilnya di sini memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, di sini membuat rasa bersalahnya, menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Kemudian bapak pada muridnya sebagai penghukum berarti mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian membuat rasa bersalahnya di sini berarti merasa rendah diri. Kemudian di sini apabila sebagai teman, tadi pada masalah yang pertama ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian ketika kita berperan sebagai teman, ini ketika guru berkata ini, ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, ini contohnya ketika tadi kontrol sebagai teman. Kemudian ada ketergantungan. Ini selanjutnya yang terakhir lemah atau tidak mandiri dan tergantung. Ini juga ada posisi sebagai pemantau dan juga manajer. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini berarti diawali dari peraturan kelas. Ya, dibuat peraturan kelas. Setelah peraturan kelas nanti akan terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Setelah itu akan terbentuk lingkungan yang positif. Nah, setelah itu baru terbentuklah budaya positif. Nah, ini selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, alasannya yang pertama ini. Nah, ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasan pasti jawabannya untuk keselamatan ya, atau biar tidak ditilang polisi seperti itu ya. Kemudian yang kedua,
Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini dulu pada saat musim corona ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M ini? Tujuannya, jawabannya biar terhindar dari corona misalkan ya. Nah ini selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat atau motivasi internal. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ciri keyakinan sekolah atau kelas yang pertama bersifat lebih abstrak. Dua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang di videonya ya, yang dibawakan oleh Ibu Anissa. Ya, demikianlah untuk pembentukan keyakinan di kelas 5. Ya, ini adalah keyakinan sekolah yang dari keyakinan kelas bisa juga menjadi keyakinan di sekolah kita tentang disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Di mana di dalam disiplin itu tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, kemudian memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata yang sopan, dan selanjutnya seperti itu. Untuk yang terakhir itu adalah restitusi atau segitiga restitusi. Apa sih itu sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah dari Gosen 2004. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya itu adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Untuk segitiga restitusi yang kedua itu adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Membantu murid itu mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau sebenarnya adalah bertahan hidup. Maka guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata untuk merayakan kenaikan kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini adalah video segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Purwanto. Pak Guru mau tanya, kenapa kalau di dalam kelas itu saat Guru menjelaskan mereka itu sebenarnya bertiduran? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Seberapa kamu tidur malam? Oh, aku tahu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak Guru saat sekolah pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Ajian tahu ya bahwa kita itu yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan itu. Ya, Aji, apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ya, kalau saya akan memperbaiki, saya yang tidak saya lakukan dan saya akan memperbaiki. Ya, baiklah kalau begitu, Bapak mengamalkan Aji, namun sekarang Aji besok-besok tidak boleh bermain-main sama malam lagi ya. Ya, di sekolah tidak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Dan ini adalah umpan balik dari murid. Bisa mengobrol dengan Pak Guru. Saya tahu kesalahan saya dan saya bisa tahu solusinya. Saya sangat bahagia dan berterima kasih pada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Bisa. Ya, demikian diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwanto SPD dan Ibu Anissa Ul Hikmah SPD yang sudah menyampaikan materi tentang penerapan dan pemahaman budaya positif. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas dan bermanfaat untuk kita semua. Acara yang keempat yaitu umpan balik. Dalam kegiatan ini, para peserta akan mengisi lembar umpan balik dan refleksi yang akan dibagikan oleh CGP Bapak Purwanto SPD dan Ibu Anissa Ul Hikmah SPD. Tibalah di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata dan dalam berucap kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sesi foto bersama. Aku cinta, alasan saya karena cinta dan kasih sayang saya. Ini Bisa maning. 1, 2, 3.